Jadi DPO itu tidak bisa ya melakukan pra-peradilan. Kemudian jika penasihat hukumnya tetap mengajukan pra-peradilan, maka atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 itu, hakim wajib menolak permohonan pra-peradilannya penasihat hukum tersebut. Sahabat-sahabat, hati-hati saat kita menghadapi permasalahan hukum dan melarikan diri. Kenapa? Karena hak-hak kita itu banyak yang hilang. Hak-hak kita untuk mendapatkan kepentingan hukum yang bisa diperjuangkan yang diatur secara undang-undang, perlindungan hak-hak kita ya sebagai tersangka ya, itu bisa hilang kalau kita tidak kooperatif dan kita menjadi DPO. Sebelum melanjutkan nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Muhammad Arilaw. Keadilan untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Mengenai bagaimana orang yang dijadikan daftar pencarian orang. Dalam surat Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018, sahabat-sahabat, itu ada larangan pengajuan pra-peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dia dalam status daftar pencarian orang. Jadi orang atau tersangka ya yang statusnya DPO itu tidak dapat mengajukan pra-peradilan. Kemudian jika penasihat hukumnya tetap mengajukan pra-peradilan, maka atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 itu, hakim wajib menolak permohonan pra-peradilannya penasihat hukum tersebut. Surat Edaran nomor 1 tahun 2018 itu sendiri terbit karena akhir-akhir ini ya, beberapa pekan kemarin nih kita menyaksikan di berita bahwasannya ada seorang tersangka yang statusnya daftar pencarian orang. Namun penasihat hukumnya bisa mengajukan pra-peradilan. Dan orang ini ya bisa keluar negeri seenaknya. Hingga akhirnya menyeret banyak penegak hukum ya yang diduga ada keterlibatan melindungi ya diduga. Itulah kenapa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2018, sahabat-sahabat. Jadi sejak Surat Edaran Mahkamah Agung ini, tentunya seorang tersangka ya yang statusnya daftar pencarian orang itu sudah tidak ada hak apa-apa. Bahkan hak-hak lainnya mungkin saja bisa hilang. Bukan hanya pra-peradilan. Walaupun ya sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, tersangka boleh mengajukan pra-peradilan. Namun, ada pengecualian terhadap orang yang berstatus daftar pencarian orang. Jadi, pada intinya adalah kita sebagai masyarakat tetap harus taat hukum dan tetap harus belajar hukum, tetap harus mengikuti update hukum terbaru ya. Oleh karenanya ikuti terus channel ini agar mendapatkan keadilan. Karena keadilan untuk semua orang. Dan semua orang harus merasakan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.